Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan meskipun dalam keadaan daring ataupun virtual. Tak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, serta salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Ibu pengampu mata kuliah Filsafat Islam, yaitu Ibu Ning Ratna Sinta Dewi, MSOS, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai pemikiran filsafat Suhrawardi. Perkenalkan, nama saya Sulfika Saputri, NIM 201530. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai mengenai pemikiran filsafat Suhrawardi. Nah, sebelum kita memasuki pemikiran filsafat Suhrawardi, lebih baiknya kita harus mengetahui biografi Suhrawardi tersebut. Kita harus mengenal sosok Suhrawardi ini. Nah, adapun biografi Suhrawardi. Suhrawardi merupakan salah seorang sufi filosof. Nama lengkap beliau adalah Syihab al-Din Abu al-Futuh Yahya ibnu Habasi ibnu Amirak al-Suhrawardi. Beliau dilahirkan di desa Aleppo, Suriah, sekitar tahun 548 Hijriah atau 1153 Masehi. Sedangkan meninggalnya beliau di Damsi atau Damaskus pada tahun 587 Hijriah atau 1191 Masehi, di mana usia beliau itu yang ke-38 tahun. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pendidikan Suhrawardi. Nah, pendidikannya dimulai di Maragah, sebuah kota yang kemudian menjadi terkenal karena munculnya Nasir al-Din al-Tusi pada tahun 1201 sampai 1274 Masehi, yang membangun observatorium Islam pertama di bawah bimbingan Majdudd al-Din al-Jili dalam bidang fikih dan teologi. Suhrawardi pergi ke Isfahan untuk lebih mendalami studinya pada Zahir al-Din Qori dan Fakhr al-Din al-Mardini pada tahun 1198 Masehi. Nah, di mana orang yang disebut terakhir ini diduga sebagai guru Suhrawardi yang paling penting. Selain itu, ia juga belajar logika pada Zahir al-Farsi yang mengajarkan Al-Bashair al-Ashiriyah, kitab karya Umar ibnu Sahlan al-Sawi pada tahun 1183 Masehi. Ahli logika terkenal sekaligus salah satu pemikir iluminasi awal dalam Islam. Nah, adapun karya-karya Suhrawardi, karya beliau ini telah ditulis tidak kurang dari 50 karya filsafat dan gnostik dalam bahasa Arab dan Persia.
Yang pertama itu berisi pengajaran dan kaidah teosofi yang merupakan penafsiran terhadap filsafat peripatetis pada 4 buku tentang hal ini yang ditulis dengan bahasa Arab. Nah, yang kedua, karangan pendek tentang filsafat ditulis dalam bahasa Arab dan Persia dengan gaya bahasa yang sederhana. Yang ketiga, karya yang bermuatan dan berlembaga mistis yang pada umumnya ditulis dalam bahasa Persia. Yang keempat, karya yang berupa komentar dan terjemah dari ajaran-ajaran keagamaan dan filsafat terdahulu. Yang terakhir atau yang kelima, karya yang berupa kumpulan doa-doa yang lebih terkenal dalam sebutan Al-Waridat wa Al-Taqdisat. Nah, barulah kita memasuki mengenai pemikiran-pemikiran Surawardi. Nah, yang dimana pemikiran ini terbagi menjadi 3, yaitu pemikiran Surawardi tentang ketuhanan, pemikiran Surawardi tentang alam, dan pemikiran Surawardi tentang jiwa manusia. Nah, pemikiran Surawardi tentang ketuhanan. Surawardi menyebut Allah dengan Nur al-Anwar. Beberapa tokoh sufi menyebutkan Allah dengan cahaya. Berdasarkan Quran Surah Al-Nur ayat 35 yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkhai, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas, cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya merupakan esensi yang paling terang dan paling nyata, sehingga mustahil terhadap sesuatu yang lebih terang dan lebih jelas daripada cahaya. Nah, oleh karena itu, cahaya pertama tidak memerlukan penyebab luar selain dirinya. Imam Surawardi mengikuti argumen yang dikemukakan oleh Ibnu Sina dalam menjelaskan wajib al-wujud. Nur al-Anwar merupakan sumber semua gerak. Menurut Imam Surawardi, gerak itulah yang memiliki peran sentral bagi terbentuknya segala wujud yang ada. Dalam hal ini, Imam Surawardi menegaskan bahwa semua pergerakan adalah atas kehendaknya, dan pergerakan tersebut juga sebagai pangkal bagi terciptanya alam semesta. Nah, yang selanjutnya yaitu pemikiran Surawardi tentang alam. Imam Surawardi memiliki pandangan dalam bidang alam yang berbeda dengan apa yang dianggap oleh para ahli yang berasal dari para filsuf lain. Menurut Imam Surawardi, hal ini adalah berasal dari pandangan dunia yang dibangun oleh Ibnu Sina. Ia menyatakan persetujuannya, akan tetapi ia juga berusaha dengan mengutip kitab suci. Alam semesta merupakan pancaran abadi dari sumber yang pertama. Dalam tambahan mengenai esensi yang bukan materi atau cahaya adalah hal yang tidak dapat ditentukan yang pernah kita lihat merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada materi yang secara langsung berasal dari cahaya utama atau secara tidak langsung dari sinaran cahaya Tuhan. Nah, segala yang bukan cahaya disebut sebagai kualitas mutlak atau materi mutlak. Ini merupakan aspek lain penegasan atas cahaya dan bukan merupakan sebuah prinsip mandiri sebagaimana yang dianggap salah seorang pengikut Aristoteles. Fakta membuktikan bahwa unsur-unsur primer yang lain menjadi satu, merujuk kepada materi absolut, dasar yang mempunyai berbagai tingkatan besarnya, membentuk berbagai macam lingkaran materi. Nah, ada 2 bagian landasan mutlak,
sama bedanya. Nah, ada dua bagian landasan mutlak semua benda, yaitu yang pertama, yang berada di luar ruang atom-atom atau substansi yang tidak terang, atau esensi-esensi menurut kelompok Asy'ari. Yang kedua, yang mesti di dalam ruang bentuk-bentuk kegelapan, misalnya seperti berat, bau, rasa, dan sebagainya. Nah, semua yang bukan cahaya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kekal abadi. Itu misalnya seperti intelek, jiwa dari benda-benda angkasa, langit, unsur-unsur tunggal, waktu, dan gerak. Yang kedua, tergantung. Nah, tergantung ini misalnya seperti senyawa-senyawa dari berbagai unsur, gerak langit itu Gerak langit itu adalah abadi dan membuat berbagai siklus alam semesta. Ini disebabkan oleh kerinduan kuat jiwa langit untuk menerima penerangan dari sumber segala cahaya. Nah, dikatakan bahwa ada dua hal yang abadi yaitu Tuhan dan alam. Akan tetapi, Imam Surawardi tetap membedakannya. Alam semesta merupakan manifestasi atau bentuk kekuatan penerangan yang membentuk pembawaan esensi cahaya pertama. Selanjutnya yaitu pemikiran Surawardi tentang jiwa manusia. Konsep Imam Surawardi tidak jauh berbeda dengan pandangan para filosof para patetik. Ia lebih cenderung mengikuti konsep yang telah disempurnakan oleh para filosof muslim. Seperti konsep jiwa, Ibnu Sina semakin lengkap dan sempurna. Dia memberikan penjelasan tentang jiwa dan daya-daya yang melekat padanya secara sistematis. Nah, Imam Surawardi menuangkan pemikirannya tentang jiwa dalam magnum opusnya, Hikmah al-Isyra. Misalnya tentang barzak, mimpi, ma'ad, dan kenabian. Kedua dalam kitab Hayakil al-Anwar. Hal an-Nur. Misalnya argumen-argumen yang membuktikan adanya jiwa, daya-daya jiwa, karakter-karakternya, sumber-sumber jiwa, dan nasib jiwa setelah terlepas dari jasad. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon dimaafkan karena yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salahnya itu mutlak datang dari saya sendiri. Saya akhiri dengan wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.